Akhirnya Realme mengeluarkan seri smartphone pengganti dari seri angka 9 yang diluncurkan pada tahun 2022 lalu. Setelah Realme 10 yang sudah kami uji beberapa waktu yang lalu, kini saatnya pemegang tahta dari seri angka Realme unjuk diri. Jika pada seri angka 9 pemegangnya adalah Realme 9 Pro Plus, maka kali ini yang akan memegang pada seri angka 10 adalah Realme 10 Pro Plus 5G. Sebenarnya ada dua jenis Realme 10 Pro Plus, yaitu yang diluncurkan pada negara India dan Tiongkok menggunakan SoC MediaTek Dimensity 1080. Untuk negara Asia Pasifik yang salah satunya adalah Indonesia akan menggunakan SoC Dimensity 920. Perbedaan keduanya hanya terpaut 100 MHz saja pada CPU Cortex A78, sehingga tidak akan terasa saat digunakan, dan teknologi lainnya masih akan sama pada keduanya. Ada cukup banyak peningkatan yang ditawarkan pada Realme 10 Pro Plus jika dibandingkan dengan Realme 9 Pro Plus. Yang pertama tentu saja desainnya yang saat ini memiliki layar curve. Selain itu refresh rate-nya juga sudah ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Kapasitas baterai juga ditingkatkan sebanyak 500 mAh dari generasi yang lalu. Smartphone Realme 10 Pro Plus seharusnya memiliki desain warna yang hitam ini terlihat seperti matte walaupun ternyata tidak kasar, bahannya sendiri terbuat dari plastik polikarbonat dan memang nyaman saat digenggam seperti smartphone flagship. Layar Realme 10 Pro Plus menggunakan AMOLED yang memiliki resolusi 2400x1080 pada layar dengan dimensi 6,43 inci, dan memiliki refresh rate 120 Hz. Yang unik dari layarnya adalah Realme tidak menggunakan pelindung seperti Gorilla Glass atau Sensation, namun menggunakan teknologi bernama 0,65 mm Double Reinforced Glass. Kabarnya layar ini sudah lulus pengujian jatuh dari ketinggian 1,5 meter tanpa mengalami keretakan. Walaupun begitu lebih baik untuk menebalkan layarnya dengan hydrogel agar lebih terlindung dari benturan dan goresan pasir. Dengan menggunakan layar AMOLED perangkat ini kembali menggunakan pemindai sidik jari di bawah layar. Hasilnya memang terasa akurat, namun memang tidak secepat pemindai sidik jari yang diletakkan pada bagian sisi atau belakang smartphone. Jika pada generasi sebelumnya Realme mengandalkan sensor Sony IMX766, di Realme 10 Pro Plus berpindah ke ISOCELL HM6. Penggunaan sensor Sony berpindah ke kamera ultrawide dengan IMX355 dan kamera makro hadir dengan sensor OmniVision OV02B. Sepertinya Realme berhasil melakukan tracking yang bagus pada ISOCELL HM6. Hal tersebut terbukti dengan hasil foto yang bagus dengan kontras yang baik serta dynamic range yang cukup bagus. Saya sendiri sulit menemukan adanya noise pada gambarnya. Menggunakan kamera 108 megapiksel membuat perangkat ini bisa mengambil zoom 3 kali sesuai dengan spesifikasi ISOCELL HM6, dan hasilnya memang cukup bisa digunakan pada beberapa kasus. Untuk kamera ultrawide hasilnya memang tidak setajam kamera utamanya, namun hasilnya cukup bagus walaupun terdapat adanya algoritma penghilang noise yang cukup terlihat, namun yang pasti hasilnya bisa digunakan untuk momen sehari-hari. Realme 10 Pro Plus menggunakan chipset untuk kelas mainstream dari MediaTek, yaitu Dimensity 920. Chipset ini didesain untuk digunakan pada smartphone mainstream to premium dengan kinerja yang tinggi. SoC ini menggunakan dua buah klaster yaitu 2 inti Cortex A78 berkecepatan 2,5 GHz pada klaster performa dan 6 inti Cortex A55 berkecepatan 2 GHz pada klaster efisiensi. GPU yang digunakan adalah ARM Mali G68MC4. Smartphone yang satu ini sudah saya gunakan dalam waktu sekitar 2 minggu. Pada rentang waktu tersebut saya hanya mendapatkan 1 kali update firmware yang memang meningkatkan kinerja lebih baik lagi. Terus terang saya belum menemukan bug yang mengganggu pada perangkat yang satu ini selama masa pengujian. Menggunakan smartphone tentu saja tidak bakal lepas dari kegiatan bermain game. Dengan menggunakan Dimensity 920 yang memakai CPU Cortex A78 sudah menjamin bahwa game bisa berjalan dengan baik pada perangkat ini. Apalagi dengan RAM besar sudah pasti tidak membuat perangkat ini menjadi lag saat masih ada aplikasi yang berjalan di belakang. Untuk menguji Realme 10 Pro Plus menggunakan dua game yang selalu saya pakai. Game pertama sudah pasti menggunakan Genshin Impact yang sangat haus daya. Dan game kedua adalah PUBG Mobile dengan harapan bisa melakukan pengujian di atas 60 fps. Sayangnya perangkat ini belum terdeteksi untuk bisa berjalan di 90 fps.
Genshin Impact saya set pada profil highest dengan frame rate 60 fps agar bisa dijalankan dengan optimal. Ternyata game ini mampu dijalankan dengan cukup stabil pada rata-rata 37 fps.